Sesungguhnya anak Dara akan mengandung, melahirkan seorang putra, dan akan menamakannya Immanuel. Allah beserta kita. Seorang anak telah lahir. Seorang putra diberikan bagi kita. Namanya disebutkan orang penasihat, Ajaib, Allah yang perkasa. Raja damai. Ada gembala yang tinggal di padang, menjaga ternak mereka di malam hari. berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar. Bagimu, Telah lahir di kota Daud Juru Selamat, Juru Selamat, Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan. Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Dialah yang menyelamatkan kita. dari dosa dan kepedihan kita. Dia lahir, Agar kita dilahirkan kembali. Jika mengasihinya, mengingat dia, mengikuti dia. bersukacitalah. Bersukacitalah. Bersukacitalah, karena bagimu Dan bagiku, dan bagi kita semua, Juru Selamat lahir. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyang-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Buat saat ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama walaupun lewat ibadah online.
Kami yakin dan percaya, tidak mengurangi iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di rumah-rumah anak-anak PPA yang mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pelayanan kami pada hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, dalam kuasa penyertaan Tuhan Yesus sendiri. Memberkati kami semua yang bertugas di tempat ini, memberkati seluruh keluarga anak-anak PPA di rumah Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu, pelayanan kami hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Mari kita pujikan bersama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia untuk
suara pujian kita boleh terdengar dari pulau dan benua. Persembahan dari PPA Maranatha, kita siapkan lilin dari rumah masing-masing. Sunyi senyap di
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita akan merayakan Natal bersama keluarga besar PPA IU 967 Salatiga. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri pada saat ini. Kami sungguh bersyukur penyertaan-Mu dari hari ke hari. Kami mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi ini kami akan merayakan Natal bersama keluarga besar PPA Maranatha 967 di GPI Maranatha ini. Tuhan sendiri akan memimpin, memberkati, dan biar firman-Mu akan hidup dalam hidup kami, dan kehidupan kami akan dihidupi melalui benih-benih firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Biarlah kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang Immanuel, yang artinya bahwa Allah beserta kita. Ini yang menjadi tema kita untuk tahun ini, di mana Allah beserta kita, Allah menyertai dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23, di situ menjadi pembelajaran kita. Ya, di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Nah, bahwa kitab Matius adalah ditulis oleh seorang Matius, dan Matius ini adalah murid daripada Tuhan Yesus. Ya, ia seorang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Matius ini, kita melihat kebenaran bagaimana penulis atau Matius sendiri yang sudah percaya, dia dari latar belakang orang Yahudi, dan kita melihat bahwa ketergantungannya dalam penulisan, ya, ketergantungan dengan penyataan janji dan nubuat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu yang ciri di mana ini adalah seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan di dalam penulisan ini, dan merunut garis keturunan silsilah, dan orang-orang Yahudi lah yang bisa secara detail memberi penjelasan tentang silsilah. Kita bisa melihat di situ, ya, dari Abraham sampai Yesus, dari generasi ke generasi, runutan, rentetan silsilah itu sangat detail, dan itu tidak mudah orang memberi penjelasan, memberi penulisan sejelas itu. Dan kita melihat juga pengalaman di dalam dia mengajar, dia sering mengulangi bahwa Yesus anak Daud. Itu berulang-ulang dalam kutipan Injil Matius. Ya. Dan ini Matius pun juga mengutip dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Itu adalah penulis yang kita lihat. Dan kita perhatikan di sini. Dikatakan di sini bahwa sesungguhnya anak darah. Nah, kita melihat bahwa dalam bahasa Yunani, yaitu dikata yang dipakai adalah parthenos. Artinya apa? Masih perawan. Seseorang yang betul-betul masih perawan. Nah, dalam Yesaya ditulis bahwa seorang anak perempuan muda. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah alma. Ini yang dipakai oleh Yesaya, yaitu seseorang atau seorang gadis yang sudah cukup umur untuk menikah, atau wanita yang belum kawin. Jadi artinya di sini bahwa Maria adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi sarana keselamatan isi dunia ini. Dan ini Matius memberikan catatan sangat jelas sekali. Nah, apa bukti kalau kita menjadi pembelajaran kita saat ini? Bahwa bukti apa? Apa buktinya bahwa Allah beserta dengan kita? Kita melihat yang pertama, saya dapatkan dalam perikop itu, bahwa Allah menyertai kita, dibuktikan bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Allah tidak hanya hadir di dalam bait Allah dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi Allah di sini tetap bisa hadir di tengah-tengah kita. Dia mewujudkan dirinya menjadi manusia, sama seperti kita. Jadi Allah tidak hanya hadir dalam bait Allah yang begitu jauh, tetapi Allah bisa hadir dalam hidup kita.
saat dia menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan kelahirannya sungguh ajaib, itu dinubuatkan. Tidak ada Yesaya, Nabi Mika juga memberikan suatu nubuat tentang kelahiran Yesus. Sungguh sangat luar biasa. Dalam kitab Perjanjian Lama sudah diberi suatu nubuat. Allah yang menyertai kita tidak menyertai dari kejauhan, tapi Dia hadir dalam hidup kita. Dengan Natal ini kita memperingati bahwa Allah hadir dalam hidup kita, hadir dalam rumah tangga kita, hadir dalam keluarga kita, hadir dalam pekerjaan kita, hadir dalam hidup kita. Ini sesuatu yang sangat membanggakan, punya Allah yang seperti Dia. Poin yang kedua saya dapatkan bahwa Allah memberi pengharapan dalam hidup kita. Immanuel, bahwa Allah menyertai kita, artinya bahwa Allah memberi pengharapan dalam hidup kita. Kita melihat bahwa Yehuda tidak punya pengharapan. Karena apa? Yehuda dipilih oleh Allah, ya, dari keturunan Yehuda itulah. Apalagi di sini anak darah. Apa bisa anak darah itu bisa mengandung dan melahirkan anak? Apalagi dia masih perawan, belum mempunyai seorang suami. Tentunya itu bagi Yehuda sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin seorang anak darah bisa memberi keturunan. Tapi Yehuda sudah dinubuatkan, ya, dari Yehuda lah akan lahir seorang anak, Yesus Kristus, termasuk keturunan dari suku Yehuda. Bahkan digambarkan bahwa dalam pujian juga mengatakan, Dialah singa dari Yehuda. Artinya bahwa Dia adalah pribadi yang datang dari Yehuda. Dan kalau Yehuda di sini dinubuatkan menjadi sarana melalui anak darah, seorang yang belum bersuami, menjadikan suatu hal yang mustahil menjadi suatu kenyataan. Natal atau kelahirannya memberi pengharapan kepada kita, orang-orang yang percaya. Natal memberikan pengharapan. Pada waktu Yesus lahir, di situ juga ada bagaimana Allah melalui malaikatnya hadir di tengah-tengah para gembala. Para gembala yang sedang menghadapi ketakutan, kecemasan, kedinginan di malam hari, Allah memberi pengharapan kepada mereka. Hari ini juga terjadi keselamatan. Hari ini juga telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ini sesuatu hal yang membuat para gembala itu pun memiliki suatu pengharapan. Kelahiran Yesus juga dirayakan oleh para orang-orang Majus dari timur. Dia mencari dari hari ke hari, dari bulan, dari tahun. Dia katakan, aku ingin menyembah, aku ingin memberikan suatu persembahan kepada Tuhan, kepada Raja. Orang Majus pun mengharapkan suatu pengharapan. Saat mereka menemukan Yesus, sesuatu yang sangat luar biasa. Hari ini terjadi suatu keselamatan. Allah memberi pengharapan dalam hidup kita. Tidak hanya di dunia ini saja, tapi kita memiliki pengharapan di masa yang kekal, di masa kerajaan surga yang mulia, yang selama-lamanya kita menikmati di situ. Suatu keindahan, suatu kemuliaan. Di dunia ini, apa yang bisa kita harapkan? Apalagi situasi kondisi yang seperti ini, sampai kapan ini berakhir? Pandemi sudah mulai dari bulan Maret. Ini kita akan mengakhiri Januari, Februari, masuk ke Maret, tapi sudah setahun kita menghadapi pandemi ini. Apa yang bisa kita harapkan? Banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, banyak toko-toko, pabrik-pabrik ditutup oleh karena pandemi. Mereka tidak bisa beroperasi, tidak bisa membayar karyawan. Dan kita melihat di sini tengah-tengah dunia ini yang tidak punya pengharapan, melalui Natal memberi pengharapan dalam hidup kita. Melalui Natal
kita diingatkan ada suatu pengharapan, tidak hanya di dunia ini saja, tapi dalam kekekalan yang akan kita alami. Oh haleluya, kita patut bersyukur punya Allah yang menyatakan pribadinya dari surga datang ke dunia, memberi pengharapan kepada kita. Dan yang ketiga, saya dapatkan di dalam Matius pasal 1 ayat 23 ini, bahwa dalam penyertaannya, bahwa ada penyertaan dalam hidup kita. Ada penyertaan dalam hidup kita. Kalau yang pertama tadi bahwa Allah hadir dalam hidup kita, ya. Yang kedua bahwa Allah memberi pengharapan dalam hidup kita, dan yang ketiga bahwa ada penyertaan dalam hidup kita. Ada penyertaan sangat luar biasa. Kita sudah mengalami tahun 2020 bagaimana penyertaan Tuhan sangat luar biasa di tengah pandemi ini. Baik kepada saya tekankan kepada staf, mentor, orang tua, anak-anak, mari kita syukuri. Kita bisa melampaui di tahun 2020 dan kita sudah menginjak di tahun 2021. Sudah masuk ke minggu keempat ini. Kita patut bersyukur bagaimana penyertaan Tuhan dari hari ke hari. Mereka-mereka yang mengalami pandemi, mereka-mereka yang isolasi, mereka-mereka yang terpapar COVID, sudah mengalami penyembuhan yang luar biasa. Itu bukti penyertaan Tuhan. Penyertaan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20, memang perikop itu ditujukan kepada mereka-mereka yang memberitakan Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi ayat yang terakhir, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku menyertai kamu. Penyertaan Tuhan tidak Tuhan melihat dari kejauhan. Kita berjalan sendiri tidak. Tapi dalam pujian yang sering saya sampai hafal sampai hari ini, Gusti nuntun lampah kula. Gusti nuntun lampah kula, sak langkung gen kula bejo, nyango ngendi puruk mami, asta nyopyambak kang ngandri. Asta nyopyambak kang ngandri artinya bahwa Tuhan dalam menyertai hidup kita. Tuhan yang menuntun. Seperti seorang gembala yang menuntun kawanan domba. Tidak seperti orang yang berjalan sendiri, satu di depan, satu di belakang. Tapi penyertaan Tuhan selalu ada di samping kita. Dia gandeng tangan kita melampaui tahun 2020. Yakin dan percaya di tahun 2021, walaupun kita tertatih-tatih, kita jatuh bangun dalam hidup ini, ketahuilah bahwa Allah menyertai, penyertaannya Allah ada di samping kehidupan kita. Dia menyertai, terus dia mendampingi kita. Kemana kita pergi, di situ Tuhan ada. Di situ penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Dia tetap bersama dengan kita, Immanuel, selama-lamanya. Untuk itu andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita patut bersyukur punya Allah yang menyertai bukan tahun kemarin, tapi tahun kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Biarlah Immanuel terjadi atas kehidupan para staf. Biarlah Immanuel terjadi para mentor. Biarlah Immanuel menyertai terjadi atas keluarga-keluarga besar, PPA Maranatha, orang tua, anak, alumni, dimanapun mereka berada. Ingat, kita patut bersyukur punya Allah yang menyertai, tidak hanya dari kejauhan, tapi Allah yang menyertai, yang gandeng kita, yang menyertai kita, di samping kita, kemanapun kita pergi. Tuhan menyertai hidup kita. Nah, bila Tuhan ini akan menolong kita. Kita memperingati Natal. Kita patut bersyukur karena Natal ini bisa kita lampaui. Kita patut bersyukur karena kita mengawali tahun 2021 ini dengan keyakinan bahwa Allah yang menyertai tahun 2020, Allah yang sama yang akan menyertai di tahun 2021.
Itu kita imani, kita yakini. Setiap apa yang kita lakukan, yakinlah membawa anak-anak lebih dekat kepada Tuhan, membawa anak-anak lebih setia kepada Tuhan, memotivasi mereka sehingga mereka menemukan kehidupan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, firman ini akan menolong kita. Ya, saya katakan sebagai gembala sidang, gembala PPA IO 967. Saya mengucapkan selamat Natal di tahun 2020. Dan kita memasuki tahun 2021, sudah berlangsung 4 minggu. Nah, biarlah ini akan terus mengingatkan kita bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan satu pujian dari para staf dan mentor bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kami boleh merayakan Natal keluarga besar PPA 967 GPI Maranatha ini. Tuhan terus memberkati kami, memberkati para staf, memberkati para mentor, memberkati orang tua, memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, biarlah melalui Natal ini kami diingatkan, kami punya Allah yang tidak hanya ada di surga, tapi Allah yang menyatakan pribadinya hadir di muka bumi ini, menyertai, memberikan pengharapan ada di tengah kehidupan kami. Dan kami untuk itu tidak akan gentar, tidak akan takut menghadapi tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Engkau menyertai, Engkau beserta dengan kami dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan kita
Mari kita akhiri ibadah perayaan Natal keluarga besar PPA Maranatha Salatiga di dalam doa dan doa berkat. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Pada akhirnya kami naikkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Engkau Kepala Gereja, Engkau Gembala Agung yang sudah memberkati kami, di mana kami boleh merayakan Natal bersama-sama keluarga besar PPA Maranatha 967 ini. Kami sungguh mendapat lawatan Tuhan, kami sungguh bisa memberi sesuatu kepada Tuhan melalui pujian pengagungan kami, melalui firman-Mu, sehingga kami akan hidup terus bersama dengan Tuhan. Penyertaan-Mu sangat sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh staf, kami serahkan seluruh para mentor, kami seluruh orang tua, juga untuk anak-anak kami, para sponsor, juga kantor di Bandung, bahkan di Colorado. Tuhan memberkati mereka semua. Kami yakin apapun yang kami kerjakan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan undur dan kami akan menyelesaikan acara ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati. Turunkan berkat damai sejahtera-Mu atas kami semua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, turun atas kehidupan-Mu sehingga penyertaan Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami, keluarga besar PPA Maranatha, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru, dan Tahun Baru, dan Tahun Baru. Kami, keluarga besar PPA Maranatha, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Tadi Bu, aku nih. Yesus lahir buat kita semua, Yesus mati buat kita semua, dan saat ini ialah pujian Tuhan terdengar dari pulau dan benua.